Ya, suaranya bisa terdengar? Bisa, Pak. Bisa terdengar. Oke, kalau gitu biar lebih cepat lagi waktunya dimulai aja dilakukan share screen, kemudian di-record rekamannya untuk presentasi seminar proposal skripsi. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya izin merecord, Pak. Ya, waktu presentasinya 15 menit ya. Baik, Pak. Untuk record sendiri perlu perizinan dari Bapak sebelumnya. Izin minta permisi untuk record, Pak. Ya, bentar. Baik, Pak. Oke, sudah bisa dimulai untuk melakukan record. Baik, Pak. Izin melakukan share screen. Ya, dilakukan untuk share screen 15 menit ya untuk presentasi apa yang ingin disampaikan. Baik, Pak. Sebelumnya apakah sudah keluar, Pak, untuk share screen dari saya? Ya, sudah. Pak, izin memulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam ruang seminar proposal pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada dosen penguji 2 yaitu Bapak Damora Rakasiwi MT yang telah berkenan untuk menghadiri seminar saya kali ini. Sebelumnya untuk proposal saya ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing pertama, yaitu Bapak STMT, dan dosen pembimbing 2 adalah Bapak Muhammad Arifuddin Lukmana, STMT. Untuk proposal saya ini berjudul analisis performa hibilah pada turbin angin horizontal descendenter atau TSP 500 watt di peta lentera bumi Nusantara, yang mana dibuat oleh saya sendiri, yaitu penjelasannya dengan NIM 8103110117. Pada poin pertama yaitu di latar belakang. Untuk latar belakang saya ini mengangkat tentang Sustainable Development Goals yang mana disepakati oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. SDGs ini sendiri memiliki 17 poin yang mana pada poin ke-7 yaitu tentang energi bersih terbarukan. Maras pada itu dikeluarkan oleh Kementerian SDM Republik Indonesia pada tahun 2018, khususnya di Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. Komposisi sumber energi listrik di Indonesia ini sendiri terbagi menjadi 4 subbab, yaitu pertama pada batu bara yang mana memiliki besar 54,40%, gas bumi sebesar 22,60%, energi bersih terbarukan 22,60%, dan untuk bahan bakar minyak ini sendiri memiliki besar potensi memiliki komposisi sebesar 0,40%. Pada proposal saya ini menitik beratkan kepada energi bersih terbarukan yang mana memiliki potensi sebesar 117,8 gigawatt di Indonesia. Untuk dari EBT ini sendiri, saya memfokuskan kepada pembangkit listrik tenaga bayu. Untuk pembangkit listrik tenaga bayu di Indonesia baru termanfaatkan sebesar potensi dari Indonesia sendiri ada 66, gigawatt. Lalu dimanfaatkan baru sebesar 0,15 gigawatt. Untuk PLTB saya ini sendiri menitik beratkan kepada skala mikro. Untuk landasan daripada penelitian sebelumnya yaitu pertama pada saudara Arfi Ihsan dan saudara Zulkarnain. Untuk saudara Arfi Ihsan dan Zulkarnain ini sendiri menggunakan airfile NACA 63415 pada skala mikro, yang mana menghasilkan daya maksimal yaitu 120.612 watt pada putaran turbin 75 rpm. Ini adalah grafik dari jurnal dari Arfi Ihsan pada tahun 2012. Lalu untuk penelitian yang kedua yaitu saudara Muhammad Alfi dan Reza Setiawan yang mana menggunakan airfile NACA 4412 dengan daya maksimal yaitu 1010 watt pada putaran turbin 450 rpm.
Ini adalah grafik RPN dari jurnal Darah Alfik tahun 2020. Dari latar belakang serta penelitian sebelumnya, saya menemukan beberapa permasalahan. Yaitu pertama, bagaimana proses perancangan bilah jenis TIR+ dengan metode linearisasi TIS pada airfoil Chercon 1SM dan PSU 94097 untuk turbin angin TST 500 di PT Lentera Nusantara. Yang kedua adalah berapakah koefisien daya atau CP yang dihasilkan pada perancangan bilah turbin angin dengan airfoil Chercon 1SM dan PSU 94097 menggunakan software berbasis blade elemen momentum atau BEM. Yang ketiga adalah seberapa besar energi listrik aktual yang dihasilkan oleh bilah dengan airfoil Chercon 1SM dan PSU 94097 pada TSD 500 di PT Lentera Nusantara. Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, juga terdapat yang namanya tujuan penelitian. Penelitian pertama ini adalah memperoleh rancangan bilah TIR+ dengan metode linearisasi menggunakan airfoil Chercon 001SM dan PSU 94097 untuk turbin angin kapasitas 500 watt di PT Lentera Nusantara. Yang kedua adalah mengetahui koefisien daya CP yang dihasilkan bilah jenis TIR+ pada airfoil Chercon 1SM dan PSU 94097 menggunakan software berbasis blade elemen momentum. Yang ketiga adalah mengetahui daya aktual yang dihasilkan oleh turbin angin pada airfoil Chercon 1SM dan PSU 94097 di PT Lentera Nusantara. Untuk pementasan masalah dari proposal saya ini, yaitu pertama, turbin yang digunakan adalah disk condenser dengan tipe horizontal axis wind turbine, memiliki kapasitas daya sebesar 500 watt tipe upwind. Yang kedua adalah jenis airfoil yang dianalisis adalah Chercon 001SM dan PSU 94097. Ketiga, analisis menggunakan software berbasis blade elemen momentum atau BEM. Yang keempat, jumlah bilah yang digunakan dalam penelitian adalah 3 buah bilah TIR+ dengan lebar chord adalah 0,12 meter. Yang kelima, perancangan bilah menggunakan kecepatan angin 12 meter per second dengan tip speed ratio atau TSR sebesar 7. Selanjutnya adalah yang keenam, proses manufaktur bilah dilakukan secara manual. Yang ketujuh, pada bilah diasumsikan tidak mengalami defleksi secara aksial maupun puntiran. 8, material bilah menggunakan kayu mahoni. Dan ke-9 adalah bilah yang dibuat secara manual tidak dilakukan pengujian struktur bilah. Lalu untuk tujuan pusaka ini sendiri, berdasarkan Kementerian Pendidikan 2015, terdapat macam-macam turbin angin berdasarkan intensitas daya. Yaitu pertama, skala makro, kedua, skala menengah, dan ketiga adalah skala mikro. Untuk skala makro ini sendiri menghasilkan daya sebesar lebih dari 600 kW per unit turbin. Skala menengah menghasilkan daya sebesar 1 kW sampai 600 kW per unit turbin. Yang ketiga adalah skala mikro, yang mana menghasilkan daya sebesar ratusan watt 100 kW per unit turbin. Ya, untuk berdasarkan tahun 2006, angin berdasarkan aplikasi itu ada dua. Pertama yaitu horizontal axis dan vertical axis. Lalu berdasarkan Eric Howe tahun 2006 juga terdapat grafik koefisien power terhadap TSR, yang mana untuk sumbu Y ini menjelaskan tentang koefisien power, dan untuk sumbu X ini sendiri menjelaskan tentang tip speed ratio. Sebagaimana perancangan saya tadi di batasan masalah, saya menggunakan 3 buah bilah, yaitu yang mana berorientasi kepada CP 0,4 sampai dengan 0,5 dan memiliki TSR di perancangan 6 sampai 8. Selanjutnya, untuk macam-macam desain roti pada TSR juga masih sama. Saya menggunakan 3 buah bilah, yang mana pada gambar ini berada di atau direpresentasikan terhadap notasi C, yang mana memiliki rotor koefisien torsi yaitu dari 0 sampai 0,2. Dan untuk tip speed ratio ini sendiri berada di sekitar 0 sampai 7. Lalu berdasarkan Inaya Zahra tahun 2014, jenis bilah tipe sumbu horizontal itu ada 3, yaitu pertama ada taper, taperless, dan inverse taper. Taper ini sendiri biasa digunakan pada kecepatan angin tinggi. Untuk inverse taper biasa digunakan pada kecepatan angin rendah, yang mana bertujuan untuk menghasilkan torsi yang lebih tinggi. Lalu untuk taperless
dapat digunakan pada kecepatan angin tinggi maupun yang rendah. Jadi bisa untuk keduanya. Dari ketiga bilah ini dibedakan oleh lebar chord ujung atau tip dengan lebar chord pada pangkal. Untuk komparasi dari kedua itu direpresentasikan terhadap lambda, di mana untuk CR ini sendiri adalah rasio pada pangkal, sedangkan ini adalah lebar chord atau pada ujung. Lalu pada bilah ini sendiri terdapat geometri airfoil yang mana memiliki leading edge. Leading edge ini adalah bagian bilah atau salah satunya pada airfoil ini yang mana lebih dulu untuk mengenai angin. Yang dari selanjutnya untuk paling ujung belakang yaitu ada trailing edge yang mana berposisikan paling belakang daripada airfoil. Lalu dari leading edge terhadap trailing edge itu dihubungkan oleh chord line. Jadi untuk leading edge dan trailing edge ini dihubungkan oleh chord line dan juga dinotasikan dengan chord. Lalu terdapat juga maximum chamber yang mana sebagai garis tengah atau garis pembagi dari atas maupun bawah. Selanjutnya, pada bilah ini sendiri terdapat beberapa jadi ketika datang angin atau real wind, terdapat yang namanya relative wind atau komparasi terhadap angin yang datangnya. Lalu dari relative wind ini timbul yang namanya drag force, yang mana menimbulkan daya hambat pada bilah ketika berputar. Lalu pada bilah ini sendiri timbul yang namanya gaya angkat, yang mana berfungsi untuk menambah kemampuan bilah untuk berputar. Lalu pada bilah ini sendiri dapat sudut, yang mana direpresentasikan untuk relative wind ini terhadap chord adalah alpha. Relative wind ini adalah angin relatif yang datang yang mengenai sudut. Lalu untuk bilah terhadap chord perputarannya itu bisa dikatakan sebagai twist atau beta. Lalu untuk keseluruhan sudut itu bisa dikatakan sebagai flow angle. Untuk speed angin skala mikro ini sendiri terdapat beberapa skema, yaitu ada bilah yang mana berfungsi untuk mengkonversi daya kinetik pada angin untuk dirubah menjadi daya mekanik, yang mana sebagai nilai input dari generator. Dari bilah energi dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator, yang mana dari generator ini dilanjutkan kepada controller. Dari controller dilanjutkan kepada data logger. Lalu dari data logger ini sendiri dialirkan kembali kepada baterai. Lalu pada baterai energi listrik disimpan sebelum didistribusikan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Pada skema tersebut terdapat beberapa losses yang mana dibawakan oleh Pigot pada tahun 2000. Jadi ketika angin datang sebesar 100%, terdapat Betz teorema yang mana dari angin tidak sampai lebih dari 60% untuk dikonversikan menjadi suatu energi. Lalu timbul beberapa loss seperti drag maupun copper loss. Lalu untuk spesifikasi alat yang ini sendiri ada Cascade di 500, yang mana memiliki maksimum power sekitar 500 watt dengan kecepatan 12 meter per second atau di atasnya. Untuk startup wind speed ini sendiri yaitu kecepatan angin yang mana mampu untuk atau baru memutar bilah pada kecepatan 2,5 meter per second. Lalu untuk cut-in wind speed ini sendiri adalah 3 meter per second. Cut-in wind speed ini sendiri adalah kecepatan angin yang mana baru menghasilkan energi listrik pada TSD 500. Selanjutnya adalah survival wind speed, yaitu kecepatan angin maksimum yang dapat diterima oleh bilah. Lalu untuk generator tipe ini sendiri menggunakan 3 fase permanen magnet generator yang mana sudah mengadopsi tubing-less teknologi. Untuk jumlah bilah yang digunakan yaitu 3 buah bilah yang mana memiliki dimensi atau lebar diameter yaitu 1,6 sampai dengan 2 meter. Dan memiliki maksimum RPM yaitu sebesar 1000 RPM dan memiliki berat keseluruhan sistem yaitu 25 kg.
S500 ini sendiri dibuat oleh PT Nidec Corporation dari Jepang. Itu untuk diagram alir. Untuk penelitian ini, untuk penelitian sendiri ini dimulai dari studi literatur, di mana mereview penelitian-penelitian sebelumnya, lalu mencari dasar teori untuk perancangan bila. Setelah itu saya merumuskan masalah dan memilih airfoil. Airfoil saya ini yang saya cari adalah airfoil yang belum pernah dianalisis sebelumnya. Setelah saya mencari airfoil, saya melakukan simulasi pada airfoil yang saya temukan dan menyeleksi terhadap nilai CL terjadi terhadap alfa, di mana parameter yang saya gunakan adalah CL terjadi terhadap alfanya ini lebih dari 125. Lalu setelah saya simulasi dan mencari nilai tersebut, saya menyeleksi airfoil kembali berdasarkan nilai CP terhadap TSR yang paling tinggi. Setelah itu, saya merancang geometri bilah taperless dengan dimensi bilah 800 mm kali 120 mm dan kali 30 mm. Selanjutnya untuk range sudut twist dan perhitungan scale pada desain, di mana untuk perhitungan scale ini berfungsi untuk mempertahankan bilah yang saya desain, di mana bilah tersebut adalah bilah taperless. Selanjutnya adalah desain bilah 2 dimensi menggunakan square CAD. Setelah selesai dari desain, lanjutkan kepada manufaktur bilah, mana melakukan penyuburan kayu dan pembuatan mal. Lalu dilanjutkan dengan pengamplasan bilah, pengemalan bilah. Apabila bentuknya sudah belum sesuai, maka dilanjutkan pengamplasan bilah. Lalu dilakukan pengemalan bilah. Pengemalan bilah ini sendiri berfungsi untuk mempertahankan bentuk dari si airfoil. Apabila bentuk airfoil ini sudah sesuai dengan desain, lalu dilakukan tahap varnish bilah atau melakukan finishing. Lalu melakukan pembuatan pada pangkal bilah dan dilanjutkan dengan proses balancing pada generator, di mana pengujiannya itu sendiri ada static balancing, dynamic balancing, dan uji vibrasi. Untuk proses balancing ini sendiri diharapkan ketiga bilah ini memiliki sigma torsi sama dengan 0 ketika dipasang ke generator. Jadi parameternya ini, si bilah ini sudah tidak naik atau turun ketika dipasang. Lalu apabila masih belum balance, dapat dilakukan penambahan maupun pengurangan massa, di mana dengan menambah massa menggunakan timah dan juga dikurangi dengan cara diamplas. Lalu setelah ketiganya balance, dapat dilakukan pengujian lapangan, yang mana data pengujian tersebut terdapat 3 buah, yaitu daya, arus, dan tegangan. Setelah mendapatkan data terkait pengujian di lapangan, lalu dilakukan penarikan kesimpulan dan penelitian selesai. Pemilihan airfoil ini sendiri, saya menitikkan beratkan kepada daya angin, di mana memiliki persamaan, yaitu setengah rho A + 3, daya mekanik P sebentar, di mana memiliki persamaan omega kali torsi, dan daya listrik, di mana memiliki persamaan 40 ampere. Pada penelitian saya ini menggunakan kecepatan angin 12 meter per second. Ketika saya menganalisis airfoil yang belum pernah dianalisis, saya mendapatkan 95 buah airfoil dan mendapatkan 24 buah airfoil yang memiliki nilai CL per CD di atas 125. Untuk 95 buah airfoil saya lakukan di lampiran 1 proposal saya. Setelah saya mendapatkan nilai CL per CD, saya menganalisis kembali untuk mencapai nilai koefisien power, di mana untuk airfoil CR01 SM ini memiliki nilai tertinggi, yaitu sebesar 0,45569 pada TSR 5, dan yang kedua adalah SU 94097 pada koefisien power 0,45308 pada TSR 5. Ini adalah grafik CP terhadap TSR saya, yang mana berinfokan tentang airfoil yang di bawah. Selanjutnya, pembuatan bilah yaitu ukuran kayu, lalu pemotongan atau kerutan kayu menggunakan mesin ketum. Ini adalah pengawasan yang mana bertujuan untuk membentuk airfoil. Yang ketiga adalah melakukan pengemalan. Lalu dapat buah airfoil ini, lalu dilakukan tahap finish atau finishing, yang mana berfungsi untuk mempertahankan bilah dari kondisi lingkungan seperti terik matahari maupun kondisi hujan. Selanjutnya ada pembuatan pangkal, lalu dilanjutkan dengan pembuatan balancing di generator. Lalu setelah balance dilakukan instalasi. Sekian dari presentasi dari saya, Pak. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, oke. Baik, jadi coba lihat lagi di judulnya di halaman slide awal. Dan pindah slide Pak sebelumnya Pak. Slide awalnya apa? Iya Pak, ini Pak. Slide pertama. Ya. Nah, ini judulnya analisis performa ya, performansi bilah pada turbin angin sumbu horizontal dan Skydance SD 500 watt di PT Lentera Bumi Nusantara. Peminatannya apa ini? Untuk peminatan saya sendiri konversi energi Pak. Konversi. Berarti nanti pembahasan ya atau rumusan masalahnya itu lebih banyak membahas tentang prinsip pengubahan energi karena peminatannya adalah merubah energi atau convert energi. Berarti prinsip dari turbin angin ini adalah merubah energi angin atau energi kinetik yang dihasilkan dari angin, kemudian mengenai bilah dari turbin tersebut sehingga turbin tersebut berputar pada nilai RPM tertentu dan terhubung dengan generator ya yang menghasilkan listrik. Iya betul Pak. Nah, ini nanti lebih banyak fokusnya ke situ, ke domain domain rumusan permasalahannya. Kemudian ini lanjutan dari apa? Dari kerja praktek berarti ya? Iya betul Pak. Jadi dari kerja praktek ini saya kembangkan kembali menjadi tugas akhir Pak. Yang KP-nya apa kalau judul kerja prakteknya yang berbeda dengan proposal skripsi ini? Jadi untuk judul dari KP saya itu analisis airfoil Pak. Jadi belum sampai ke studi lapangannya. Jadi hanya sebatas ke coefficient power, sebatas analisis. Jadi belum melakukan pengujian di lapangan. Kemudian untuk datanya dapat dari mana? Dari pengujian lapangan ya? Ya betul Pak. Jadi itu adalah alat yang saya buat sendiri untuk segi skripsi. Ini datanya itu dari PT Lentera Bumi Nusantara ya? Betul Pak. Masalah data, untuk datanya nanti ketika dipublikasikan atau dimasukkan ke dalam seminar itu nggak apa-apa, maksudnya datanya diperoleh atau dipublikasikan data dari Lentera Bumi Nusantara. Berdasarkan PT Lentera Bumi Nusantara tidak bermasalah apabila data tersebut dipublikasikan Pak. Karena hasil dari pengujian lapangan itu adalah bilah yang saya buat sendiri. Jadi saya melakukan pengujian lapangan berdasarkan bilah-bilah yang saya buat. Oke, berarti nggak ada permasalahan ya. Betul Pak. Kemudian ini nanti kan bilahnya itu kan digunakan ya, dilakukan Betul Pak. pengujian. Itu hanya sebatas pengujian aja atau nanti dipakai juga untuk PT Lentera ini untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga angin? Untuk bilah yang saya buat ini hanya sebatas ke pengujian alat Pak. Jadi saya menyerahkan hasil yang sudah dibuat sebagai paper kepada PT Lentera Bumi Nusantara. Jadi tidak sampai ke hak milik dari PT Lentera Bumi Nusantara Pak. Jadi nggak digunakan oleh PT Lentera untuk misalkan untuk keperluan pembangkit listrik ya, maksudnya sebagai bilah model model bagusnya atau model fixnya. Tidak Pak, tidak seperti itu. Jadi dari saya pribadi, ketika saya selesai untuk membuat bilah dan bilah saya ini sudah saya uji, maka dari itu saya membuat data perolehan
daya dari bilah yang saya buat. Lalu dari perolehan data tersebut saya serahkan kepada PT Lentera Bumi Nusantara ini. Jadi untuk PT Lentera Bumi Nusantara tidak mengambil bilah yang saya buat dan juga tidak digunakan, Pak. Oke. Satu lagi, bentar. Ini di judulnya itu kan ada penulisan istilah asing ya, seperti skydance, skydancer. Jadi apa? Sky itu apa, langit ya. Dancer itu menari. Betul, Pak. Jadi turbin angin sumbu horizontal yang menari di langit. Betul, Pak. Itu Uh, adalah kosakata asing. Kenapa menamakannya skydancer? Emang dia menari-nari itu di langit? Jadi untuk The Sky Dancer ini adalah penamaan dari PT Lentera Bumi Nusantara, Pak. Jadi ketika saya diskusi dengan tim sana, jadi The Sky Dancer ini memiliki filosofi ketika bilah dipasang pada generator dan dilakukan pengujian, maka si bilah ini akan mengikuti arah dari arah angin, yang mana si bilah ini akan menghadap kepada arah datangnya angin sehingga bergerak-gerak, Pak, seperti menari. Itu, Pak, dari filosofi dari PT Lentera Nusantara ini. Terus untuk PT Lentera ini tempatnya di mana? Waktu PKL-nya. PT Lentera ini berlokasikan di Ciharas, Pak, Tasikmalaya, Kecamatan Cipatujah. Daerahnya pegunungan ya, cukup tinggi ya. Mohon maaf, Pak, untuk PT Lentera Bumi Nusantara ini berdekatan dengan pantai selatan, Pak. Oh, jadi di bawah ya, di dekat Iya, betul, Pak. Pantai. Iya, Pak. Nah, kalau untuk untuk membuat bilahnya itu kan dari kayu ya tadi ya. Betul, Pak. Bilahnya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan lagi, kalau misalnya membuat bilah dari kayu, berapa lama ketahanan kayunya itu? Karena kan kalau misalnya digunakan ada cuaca musim hujan, panas, terik, matahari dan lain sebagainya, ya dengan kata lain material tersebut ya sudah cukup mudah rapuh atau patah gitu. Nah, di bagian ini kenapa menggunakan kayu untuk media untuk membuat turbinnya? Baik, Pak, izin menjawab, Pak. Jadi alasan saya Ya. menggunakan kayu sebagai media pembuatan bilah ini, yaitu pertama, kayu ini sendiri memiliki nilai cost yang lebih murah dibandingkan menggunakan material lain seperti komposit, Pak. Pertama di situ. Lalu untuk proses manufaktur dari kayu ini sendiri lebih mudah dibandingkan penggunaan material lain seperti aluminium maupun daripada material komposit atau dari fiber. Situ yang kedua. Terus yang ketiga, untuk material kayu di sekitaran PT Lentera Nusantara ini cukup banyak sehingga tidak terlalu menyulitkan ketika dilakukan manufaktur, Pak. Untuk segi tahap manufakturing seperti itu. Lalu untuk menjawab pertanyaan Bapak terkait kekuatan struktur, mohon maaf, Pak, saya belum memiliki tinjauan pustaka lebih lanjut terkait pertanyaan Bapak tersebut. Namun apabila saya boleh menjawab, Pak, selama saya pengujian yaitu kurang lebih sekitar 2 pekan, alhamdulillah kayu saya itu tidak memiliki kerusakan yang signifikan, Pak. Sekian, Pak, jawaban saya, Pak. Ya, itu satu ya. Nanti tambahkan Kak, struktur kayunya seperti apa yang digunakan. Kayu itu kan dari pohon ya, dari pohon. Materialnya apa pohonnya? Apakah dari kayu jati, apa dari kayu mahoni? Ya saya nggak tahu. Nanti ditambahkan di situ material kayunya, apa yang digunakan,
Lalu yang jadi pertanyaan lagi, ini PT Lentera Bumi Nusantara itu ketika dia membuat turbin angin selalu menggunakan kayu berarti? Izin menjawab, Pak. Nggak menggunakan material yang berbeda, Mas, material yang lain. Izin menjawab, Pak. Jadi untuk keluaran dari PT Lentera Bumi Nusantara ini mengeluarkan bilah-bilah dari aluminium, Pak. Cuma ada beberapa bilah yang dari kayu, dan kayu itu adalah kayu jati, Pak. Jadi ada yang keluar juga dari aluminium. Betul, Pak. Yang dari aluminium itu yang nanti digunakan secara, dengan kata lain, secara permanen ya, karena secara ketahanan materialnya lebih kuat ya. Betul, Pak. Ya, karena itu perlu menjadi perhatian juga kalau misalnya materialnya terbuat dari kayu, ya secara kebutuhan untuk konsumsi kayu atau keperluan menggunakan kayu dalam hal membuat bila ini ya pasti akan lebih banyak dipergunakan ya, akhirnya banyak melakukan penebangan hutan dan lain sebagainya kalau misalnya material kayu yang dipergunakan untuk dibuat dalam kondisi yang lebih banyak lagi. Ya, masuk lagi ke slide berikutnya, langsung aja ke rumusan masalah, problemnya, permasalahannya apa yang ingin dicari. Ini, Pak, untuk rumusan masalah saya. Ya, tadi adalah peminatannya mengenai konversi ya, konversi. Betul, Pak. Energi. Nah, di bagian ini, kalau yang nomor 1 itu adalah bagaimana proses perancangan bilah jenis paperless dengan metode linearisasi pada airfoil ya, CR01SM untuk turbin angin TSD 500 di PT Lentera Bumi Nusantara. Linearisasi twist. Itu seperti apa dia linearisasi twistnya? Baik, Pak, izin menjawab. Jadi untuk linearisasi twist ini sendiri di mana difungsikan untuk memudahkan proses manufaktur, Pak. Karena apabila saya menggunakan twist ideal, itu memiliki bentuk airfoil yang sulit untuk dibentuk, Pak. Jadi memiliki apabila dilihat dari samping, Pak, dia memiliki bentuk yang bentuk yang sangat kurva atau bentuk yang bergelombang, itu, Pak. Maka dari itu perlu dibuatnya linearisasi. Di sisi lain, adanya linearisasi ini itu meminimalisir cost ketika saya membeli kayu atau meminta supplier kayu untuk saya beli, Pak. Jadi lebih sedikit massa atau dimensi kayunya, Pak. Jadi itu kenapa saya melakukan linearisasi twist. Oke, terus untuk bilahnya berapa banyak yang digunakan? 3 bilah, 4 bilah, atau 5 bilah ini? Untuk satu buah airfoil, saya membuat 3 buah bilah, Pak. Karena di generator TSD itu spesifikasinya hanya dapat dipasangi 3 buah bilah. Kemudian proses pemasangan berarti ya nanti bagaimana proses perancangan bilah jenis paperless dengan metode linearisasi twist pada airfoil CR001 untuk turbin angin TSD 500 ya. Nah, ini nanti bisa menambahkan foto-foto ya, foto-foto nanti di lampiran atau di bagian lampiran, foto-foto, kemudian video proses perancangannya,
di record ke video proses pembuatannya. Kemudian yang kedua ini berapa koefisien daya yang dihasilkan pada perancangan bilah turbin angin dengan airfoil CR 001 SM dan PSU 94097. Ini kode ini dari mana ini? CR 001 SM dan PSU 94097. Baik Pak, izin menjawab Pak. Jadi untuk kode airfoil ini sendiri yaitu CR01SM dan PSU 94097 ini saya dapat dari website Pak, website yang bernama Airfoil Tools, di mana pada website tersebut menyediakan berbagai macam tentang airfoil Pak, seperti NACA maupun NREL. Nah kebetulan untuk penelitian saya kali ini, yang mana saya menitik beratkan kepada airfoil yang belum pernah dianalisis, itu terdapat CR01SM dan PSU 94097. Jadi landasan kode ini sendiri dari Airfoil Tools, Pak. Dari website ya? Betul, Pak. Nanti masuk nggak di landasan teorinya? Untuk kode-kodenya ini. Jadi ini kan nanti kan menggunakan CR001 SM ya. Betul, Pak. Nah, karena dia sumbernya dari website, berarti nanti dimasukkan di referensi di daftar pustakanya sudah masuk belum? Untuk di daftar pustaka sudah masuk, Pak. Sudah dituliskan ya untuk kode tersebut. Nah, sudah, Pak. Kemudian softwarenya, nama softwarenya apa? Kiblet ya? Betul, Pak. Software saya menggunakan software Kiblet. Menggunakan software berbasis blade elemen momentum. Lalu untuk landasan teori mengenai blade elemen momentum atau BEM disingkatnya itu sudah dijelaskan, dituliskan untuk landasan teori mengenai blade elemen momentum. Izin menjawab, Pak. Untuk persamaan dari blade elemen momentum ini sendiri sudah saya tulis, Pak, di daftar pustaka. Kemudian nanti teori-teori itu dapatnya dari mana? Dari help-nya BEM ya, blade elemen momentum. Ada beberapa yang dari manual help, book. ada juga yang dari manual book, Pak. Ya, yang perlu dipastikan adalah ini semua teori atau semua rujukan yang dituliskan di bab 2 landasan teori atau tinjauan pustaka itu tercantum di referensi. Di referensinya dimasukkan di situ. Semuanya ada dituliskan untuk teori seperti misalkan definisi atau deskripsi, kemudian persamaan atau equation atau rumus-rumus yang digunakan itu dimasukkan di daftar referensi untuk referensinya yang digunakan apa. Baik, Pak. Akan saya cantumkan di daftar pustaka. Kemudian untuk CP, hubungannya apa nanti dengan mencari koefisien daya dengan besarnya energi listrik? Ini CP itu kan didapatnya dari BEM kan, dari blade elemen momentum ya. Betul, Pak. Nilai CP-nya. Betul, Pak. Didapatkan dari metode BEM dari software, Pak. Ya, oke. Jadi setelah dapat CP, mau diapakan CP-nya itu nilainya? Jadi
dari CP ini sendiri itu sebagai landasan saya untuk memilih airfoil, Pak. Jadi ketika saya mencari airfoil yang belum dianalisis, yaitu didapatkan 95 buah bilah, mohon maaf Pak, 95 buah airfoil. Lalu saya seleksi lagi, di mana saya menyeleksi nilai CL per CD terhadap alfanya itu lebih dari 125. Lalu dari 24 buah airfoil tersebut, saya analisis kembali, yang mana memiliki nilai CP terhadap TSR-nya itu paling tinggi. Jadi untuk landasan saya menulis koefisien daya ini sebagai acuan untuk memilih airfoil dengan performa yang paling baik, Pak. Poinnya adalah semakin tinggi CP, maka energi listrik semakin besar. Iya, Pak, betul, Pak. Jadi daya yang dihasilkan itu lebih tinggi, Pak. Berapa besar nilai koefisien dayanya kalau misalnya nanti untuk bisa menghasilkan 500 watt? Karena di judulnya itu tadi berapa? Coba balik lagi ke judul. Nah, di situ ditulis 500 watt. Berarti sudah memastikan atau sudah meyakinkan bahwa hasilnya yang dibuat dari turbin angin sumbu horizontal itu mampu menghasilkan 500 watt. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa meyakinkan dia bisa menghasilkan 500 watt? Izin menjawab, Pak, sebelumnya, Pak. Jadi, Ya. Untuk 500 watt ini adalah daya maksimum yang dapat dihasilkan oleh generator, Pak. Jadi, untuk bilah saya ini sendiri, untuk mencapai 500 watt ini harus pada kondisi maksimum kecepatan angin, yaitu 12 meter per second, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, 12 meter per second, 12 meter per detik ya. Angin itu kan yang namanya angin kan nggak bisa dikatakan tetap 12 meter per second. Bisa saja kecepatannya lebih tinggi atau lebih rendah, misalkan 10, 11, atau 12, atau lebih dari itu 13. Artinya kecepatannya fluktuatif, naik turun, tidak bisa dikondisikan dalam kondisi yang statis dalam waktu misalnya 12 meter per second untuk misalnya untuk 1 jam. Itu kan nggak bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini Betul, gimana Pak. nanti mengatasinya supaya bisa tetap mendapatkan daya 500 watt? Izin menjawab, Pak. Untuk rangkaian dari TSD 500 watt ini sendiri memiliki sistem controller, Pak. Jadi untuk mengatasi fluktuatifnya daya yang masuk, maka hasil dari daya ini sendiri akan diatur menggunakan controller, Pak. Jadi dari controller ini baru masuk ke baterai, Pak, yang mana mempertahankan efisiensi dari 500 watt ini sendiri. Menggunakan controller. Betul, Pak, menggunakan Controller controller. seperti apa nanti? Controllernya tersebut, mohon maaf, Pak, saya masih belum meneliti lebih lanjut terkait controller ini sendiri, karena controller ini memiliki sub bidang di luar dari peminatan yang saya ambil di PT Lentera Nusantara, Pak. Karena dari saya sendiri ini lebih menitik beratkan kepada konsentrasi bilah, Pak. Jadi mohon maaf, saya belum bisa menjawab lebih signifikan lagi terkait controller ini, Pak. Karena controller ini sendiri dikeluarkan oleh PT Nidek-nya, jadi berbarengan dengan generator. Ya, jadi nanti itu tetap dipelajari ya, walaupun hanya secara umum atau secara general, karena controller ini memainkan peranan penting untuk bisa mengatur atau bisa mendapatkan 500 watt, karena di judulnya itu
sudah mengeluarkan angka, sudah mengeluarkan angka 500. Ya, berarti di judul kan dituliskan analisis performansi bilah pada turbin angin sumbu horizontal di sky dancer TST 500 watt. Nah, ada kata 500 watt. Nah, 500 watt ini sudah memberikan keterangan atau meyakinkan bahwa nanti sumbu horizontal TST ini bisa menghasilkan 500 watt yang di dalamnya itu dilakukan pengontrolan ya, walaupun nanti peminatannya adalah konversi energi ya, tetap juga sedikit membaca atau tahu bagaimana cara kerja dari controller tersebut, kemudian bagaimana dia membaca dari kecepatan angin yang fluktuatif, karena angin kan nggak bisa dipastikan 12 meter per second ya. Betul, Pak. Jadi yang mengatur ya controller tadi. Nah, lalu bagaimana controller tersebut bekerja supaya bisa menghasilkan outputnya itu adalah 500 watt. Oke, nanti itu dipelajari ya untuk controllernya, karena Baik, Pak. Di judulnya sudah memberikan angka 500 watt untuk bisa menghasilkan daya yang akan diperoleh dari TSD, dari turbin angin sumbu horizontal TSD. Lalu masuk lagi ke batasan masalah, coba di selanjutnya. Ini, Pak. Ya, untuk batasan masalah ya, turbin angin yang digunakan adalah sky dancer dengan tipe horizontal action turbin memiliki kapasitas. Nah, di sini juga di batasan masalah juga sudah dituliskan 500 watt, berarti sudah membatasi permasalahannya itu harus mampu atau harus berhasil atau bisa memiliki kapasitas 500 watt. Nah, lalu yang jadi pertanyaan balik adalah bagaimana bisa menghasilkan 500 watt tersebut kalau seandainya kecepatan angin tersebut fluktuatif. Ya, tadi menggunakan controller, ya, berarti nanti pelajari secara ya teori dari controllernya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana dia bisa mengontrol bilah tersebut sehingga kalau misalnya kecepatan anginnya rendah, dia bisa menambahkan atau mengatur putaran sehingga bisa menghasilkan kecepatan yang menghasilkan nilai daya yang 500 watt. Karena poinnya di situ, poin pentingnya, poin utamanya, karena di judulnya menuliskan 500 watt. Nah, bagaimana mengontrolnya atau bisa memastikan bahwa kapasitas yang dihasilkan 500 watt jika kecepatan angin tidak pada kondisi 12 meter per second. Baik, Pak. Nanti saya pelajari kembali untuk konsep kerja dari controller ini. Ya. Material bilah menggunakan kayu mahoni. Nah, nanti ditambahkan ya, nomor 8 itu, kayu mahoni itu strukturnya atau properti dari kayu mahoni itu seperti apa? Misalkan kekuatannya atau daya tahannya ketika dia menerima tekanan. Karena kan angin yang bertiup atau angin yang berhembus itu kan memiliki atau menghasilkan pressure ya, menghasilkan tekanan. Nah, berapa tekanan
yang mampu diterima oleh kayu mahoni tersebut. Nah, itu yang nanti data-data itu yang perlu ditambahkan di bagian naskah proposalnya, naskah skripsi nanti kalau dilanjutkan untuk skripsinya. Baik, Pak. Nanti saya tambahkan. Kemudian bagian selanjutnya di next slide berikutnya. Ini, Pak. Ya, oke. Di bagian tersebut nanti di tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini untuk penulisannya itu kemarin sudah dilakukan cek Turnitin belum? Untuk Turnitin belum, Pak. Untuk tinjauan pustaka. Belum ya. Nanti di tinjauan pustaka itu supaya bisa mengurangi similarity atau kemiripan atau kesamaan dari sumber, karena sumbernya kan banyak ya. Betul, Pak. Di tinjauan pustaka itu ada sumbernya dari P3 PEP ESDM, kemudian ada yang dari ESDM Go ID, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan seterusnya ya. Jadi kalau dituliskan panjang. Nah, itu coba nanti dilakukan paraphrasing. Paraphrasing itu artinya ubah. Maksudnya begini, kenapa itu harus dilakukan? Untuk mengurangi atau mereduksi kesamaan kata. Jadi kalau bisa dibayangkan, 2 ditambah 3 itu berapa? 2 tambah 3, 5, Pak. Ya, cuma ditulisnya 4 ditambah 1. Oh, baik, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalimat yang dibuat di sini, kalimatnya itu kalau misalnya mengutip dari situ, awalnya kalimatnya pasif, nanti dibuat menjadi aktif atau ditambahkan keterangan yang lain, tapi tujuannya adalah sama, menjelaskan itu. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena cara kerja dari software Turnitin tersebut, dia melakukan sinkronisasi terhadap data-data yang ada di internet, yang bisa diakses data-datanya, entah itu data dari jurnal atau dari website tertentu atau dari Wikipedia, dari artikel. Nah, itu terkoneksi dengan Turnitin. Nah, Turnitin itu nanti akan membaca berapa kesamaan atau similarity dari misalkan dari jurnal ini atau dari website ini. Nah, nanti ketika itu ditotal semuanya minimal berapa syaratnya untuk 15% ya, kurang dari 15% ya. Baik, Pak. Syarat ininya. Nah, jadi bagaimana cara mereduksinya adalah dengan melakukan paraphrasing. Kemudian slide berikutnya. Ini, Pak. Ya, ini Mateo. Ini siapa nih? Mateo 2006. Mateo itu penulis buku, Pak. Saya menyantumkan penulisnya. Apa saya perlu juga untuk menampilkan dia penulis dari buku, Pak?
bukunya gimana? Bisa lihat nggak buku apa? Buku yang dituliskan. Oh, baik Pak. Izin menampilkan Pak sebelumnya Pak. Ya. Ini Pak bukunya. Bukunya itu secara e-book Pak. Ya. Namanya siapa tadi? Matteo. Satyajit Matteo Pak. Wind Energy Fundamental Research Analysis and Economic. Ya, jadi ini e-book ya. Betul Pak. Buku elektronik. Ya, jadi pastikan poinnya yang perlu diperhatikan adalah ketika menampilkan suatu sitasi, suatu sumber atau suatu penjelasan deskripsi dari pengertian tertentu, itu wajib mencantumkan atau menuliskan sitasinya di daftar pustaka, di daftar referensinya. Jadi kalau memasukkan gambar atau memasukkan rumus atau mensitasi, itu perlu menuliskan referensi yang ingin dipilih. Jadi harus dimasukkan. Baik Pak. Karena kalau hal ini tidak dilakukan, itu secara ketidaksengajaan itu masuk ke dalam auto plagiat. Jadi meniru atau mensatir atau mengutip dari suatu kalimat tertentu atau rumus tertentu, tetapi tidak dimasukkan sumbernya atau referensinya diperoleh dari mana. Baik Pak. Oke, terus dicek lagi ya secara lebih detailnya di naskah proposalnya untuk penulisannya. Kemudian slide berikutnya, next slide. Ini Pak. Ya, terus slide berikutnya. Terus kemudian berikutnya. Oke, sebentar. Tadi yang slide yang tadi ada. Ini Pak. Ya, ini bilah, generator, controller, data logger, baterai, konsumsi listrik. Jadi prosesnya pengkonversian energi kan dari kiri ke kanan ya. Pertama dari listrik, dari energi angin mengenai bilah mengenai generator di kontrol. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, bagaimana mengontrolnya? Mengontrol generator putarannya. Kalau misalnya kecepatan anginnya itu rendah, yang mengenai bilah, sehingga generatornya itu menghasilkan putaran yang lebih pelan atau lebih rendah, lalu dengan putaran yang rendah bisa dikontrol. Poin ini, poin controller, data logger itu mengambil data ya, memperoleh datanya, terus disimpan di baterai dan outputnya menghasilkan menghasilkan electrical atau menghasilkan energi listrik yang 500 watt ya.
yang apa konsumsi atau menghasilkan 500 watt tadi ya outputnya. Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah di bagian controllernya. Jadi karena outputnya di bagian keluarnya itu 500. Nah, ini yang perlu dipelajari, sistem controllernya seperti apa, bagaimana dia bisa menghasilkan outputnya 500 watt sesuai yang dituliskan yang ada di judul yang tadi, di judul proposalnya. Baik Pak. Oke, jadi nanti pelajari itu ya, bagaimana controllernya bekerja. Baik Pak, nanti saya pelajari kembali. Kecepatan anginnya lebih rendah dari 12 meter per second. Oke, terus slide berikutnya. Terus next slide berikutnya. Ini rumusan masalahnya itu ada bagian tertentu ya, atau poin tertentu di bagian metodologi penelitian, coba yang rumusan masalah flowchart-nya. Iya. Balik ke ini, ke slide yang yang ada feedback. Iya Pak. Terus ya, sampai di situ. Di sini ada tulisan bentuk bilah sesuai desain. Lalu yang menjadi pertanyaan, itu kan tanda tanya. Bentuk Betul, bilah Pak. sesuai desain. Nah, yang seperti apa bentuk bilahnya sesuai, katakan sesuai desain? Apa kriterianya desain yang sesuai itu? Izin menjawab sebelumnya, Pak. Jadi untuk bentuk bilah sesuai desain ini sendiri mengacu pada poin ini, Pak. Desain bilah dua dimensi menggunakan software CAD. Jadi ketika saya sudah mendesain bilah dua dimensi dan saya melakukan manufaktur, jadi saya menentukan kembali apakah bentuk bilah sudah sesuai dengan desain atau belum. Apabila bentuk bilah belum sesuai, maka saya melakukan pengaplasan bilah dan juga dilanjutkan dengan melakukan pengemalan pada bilah. Nah, bentuk emal ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk airfoil pada bilah, Pak. Jadi dari saya pribadi, alasan saya menulis bentuk bilah sesuai desain ini agar ketika saya memanufaktur bilah ini secara manual, mendapatkan atau sesuai dengan desain yang saya rancang. Itu, Pak. Nanti ditambahkan keterangan ya untuk bentuk bilah sesuai desain. Seperti apa desainnya? Misalkan tadi kan ini menggunakan kode berapa tadi? Yang kode-kode itu. Nah, itu nanti dituliskan misalkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, ketebalannya berapa. Jadi ketika dia tidak sesuai dengan desain yang ada di rumusan masalah tadi yang dituliskan di rumusan masalah, berarti desainnya tidak sesuai dan dia akan kembali atau berpindah ke step sebelumnya. Jadi kalau membaca atau balik lagi ke
perumusan masalah atau rumusan masalahnya itu kan dituliskan airfoilnya CR001 SM. Seperti itu Betul, ya? Pak. Betul, Pak. Nah, seperti apa desainnya? Jadi kalau misalnya ini dibayangkan kayak misalkan ukuran baju XL. Nah, ukuran baju XL kan bisa diketahui misalkan lingkar dadanya berapa, terus panjang tangan kiri dengan tangan kanannya berapa, kemudian kalau misalnya itu adalah baju kemeja untuk ukuran XL berapa jumlah kancing. Nah itu nanti coba bisa dikasih keterangan di situ bentuk desainnya sesuai dengan desain. Jadi kembali lagi atau balik lagi ke rumusan masalah yang dituliskan pada airfoil CR001 SM dan PSU 94097. Nah, itu desainnya seperti apa? Baik, Pak. Nanti akan saya tambahkan terkait dari flowchart-nya. Ya, oke. Terus slide berikutnya. Ini datanya dari mana nih? 1 sampai 24. Untuk data poin 1 sampai 24 ini, saya menganalisis sendiri, Pak, dari tiap-tiap airfoil. Jadi dari 95 buah airfoil, saya analisis sampai bilangan CL per CD terhadap alfanya. Jadi dari 90 buah airfoil, saya menyeleksi di mana nilai CL per CD-nya lebih dari 125. Harus saya dapatkan sekitar 24 buah airfoil. Lalu dari 24 buah airfoil ini, saya menganalisis sampai dengan coefficient power-nya. Yang mana dari 24 saya menyeleksi 2 buah airfoil yang memiliki coefficient power maksimum, yaitu didapatkan CR01SM dan PSU 94097. Berarti data analisanya itu diperoleh dari BEM ya? Betul, Pak. Ya. Oke, ini adalah coefficient power ya di nomor 2 dan nomor 24 ya. Ya, Pak, betul, Pak. Itu berarti yang paling tinggi CR001. Betul, Pak. Kenapa dia bisa seperti itu, nilai koefisiennya paling tinggi di bagian itu? Alasan untuk CR01SM memiliki nilai coefficient power paling tinggi disebabkan dari grafik. Mohon maaf, Pak, sebelumnya saya tidak menampilkan grafik torsi terhadap RPM dan daya terhadap RPM. Jadi untuk CR01SM ini sendiri memiliki nilai daya terhadap RPM yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Maka dari itu, coefficient power dari CR01SM ini lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Itu alasannya, Pak. Untuk grafiknya itu sudah dituliskan di naskah ininya ya, naskah proposalnya. Ketika saya diskusi dengan dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk data-data CR01SM dan PSU 94097 ini diletakkan di bab 4 ya, Pak, nanti, Pak. Jadi untuk bab 3-nya yaitu metodologi penelitian itu hanya sebatas sampai dengan analisis airfoil keseluruhan. Jadi untuk lebih spesifiknya lagi dari airfoil CR01SM dan PSU 94097 diletakkannya di bab 4. Menurut Bapak kira-kira seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau misalkan itu adalah rumusan masalah, berhubungan dengan rumusan masalah, berarti hal-hal yang ingin dicari di dalam penelitian,
dituliskan di bab 4. Tapi kalau itu berhubungan dengan penjelasan atau teori-teori pendukung atau teori-teori apa saja yang bisa membantu untuk menyelesaikan rumusan masalah tersebut, itu dimasukkan ke dalam bab kedua di landasan teori atau tinjauan pustaka. Kemudian untuk bab 3 itu adalah metode. Metode itu sama saja dengan cara ya, cara melakukan penelitian atau cara mengerjakannya. Nah, bagaimana caranya? Ya itu dimasukkan di bab ketiga, seperti spesifikasi dari alat ukur atau alat controller yang digunakan, spesifikasinya itu masuk ke bab ketiganya untuk penjelasan di metode penelitian. Baik Pak, nanti saya teliti lagi untuk draft pengerjaan saya. Ya, oke. Terus berikutnya apa lagi slide-nya? Ini adalah grafiknya Pak. Oke, terus berikutnya. Ya, terus ini tingginya berapa? Tinggi itunya, tinggi apa? Tinggi tadi ada, nah ini tinggi untuk powernya, tinggi tiangnya. Untuk tinggi keseluruhan itu 7 meter Pak, sampai di poros. Jadi untuk tiang sendiri memiliki ketinggian 5 meter, lalu untuk tiang monopolnya yaitu setinggi 2 meter, kurang lebih 2 meter Pak. Jadi untuk ketinggian total kurang lebih 7 meter, Pak. Ya, oke. Nanti dilengkapi ya untuk semua yang tadi belum dimasukkan, kemudian controller, bagaimana cara kerja dari controller tersebut, karena ini juga perlu dipelajari atau diketahui, walaupun fokusnya itu tentang konversi energi atau membuat bilahnya, karena controller itu memberikan peranan penting terhadap outputnya. Outputnya itu kan tadi yang sesuai yang dituliskan di judul. Di judulnya itu tertulis 500 watt. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau seandainya kecepatannya anginnya lebih kecil atau lebih rendah, bagaimana supaya dia bisa menghasilkan nilai yang tetap sama 500 watt. Baik Pak, nanti akan saya tambahkan terkait informasi dari ketinggian tiang dan ketinggian monopol ini sendiri. Ya, oke. Saya rasa cukup untuk presentasi seminar proposalnya, bisa ditutup. Baik Pak, sebelumnya izinkan saya untuk menyebutkan terakhir, yaitu segera kerjakan dengan baik, kerjakan hingga tuntas, yang mana kalimat ini dikutip dari Shigenombu Nagamori, dari Bapak Riki Alson, yaitu jangan kalah cari pun tak mau. Dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.